Ini adalah cerita dari lautku. Dilihat dari luar angkasa, bumi dilapisi mantel biru. Bumi kita adalah planet di mana benua-benuanya mengecil karena samudera yang mengelilinginya serta luasnya lautan. Namun, kondisi laut saat ini sangat mengkhawatirkan. Tingkat pencemaran di beberapa wilayah perairan Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang tidak terkendali. Tumpukan-tumpukan sampah mengapung di permukaan air laut. Beberapa sampah juga mengotori dasar laut kita yang cantik. Tidak hanya laut, pesisir pantai pun juga menjadi korban. Wilayah hutan mangrove dialihfungsikan menjadi tempat pemukiman penduduk. Limbah-limbah industri yang dibuang sembarangan juga menjadi faktor perusak ekosistem laut kita. Limbah tersebut yang mengandung polutan kemudian masuk ke dalam ekosistem perairan pantai dan laut. Kemudian, polutan tersebut yang masuk ke air diserap langsung oleh plankton. Plankton tersebut menjadi makanan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil merupakan sumber makanan dari ikan-ikan predator. Polutan tersebut mengikuti rantai makanan mulai dari plankton sampai ikan predator dan pada akhirnya sampai ke manusia. Bayangkan betapa mengerikan efek tersebut. Faktor perusak selanjutnya adalah eksploitasi terumbu karang berlebihan. Dengan begitu, beberapa flora dan fauna yang hidup di dalam laut akan kehilangan habitatnya, yang mengakibatkan kelangkaan suatu spesies di laut. Tingkat kerusakan terumbu karang terus meningkat. Terdapat banyak hal yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, antara lain adalah pemanasan global, pembuangan limbah ke laut, sampah, polusi, kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bom dan racun, dan masih banyak lagi. Apabila terumbu karang rusak, maka berbagai jenis biota laut akan kehilangan tempat tinggal dan tempat cari makan, sehingga mereka tidak dapat mencari makan dan berkembang biak. Hal ini akan mengakibatkan terus berkurangnya populasi biota laut tersebut. Apabila hal itu terus berlanjut, berbagai jenis biota laut dapat mengalami kepunahan dan kita tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan kembali. Maka dari itu, kita perlu menjaga terumbu karang agar tetap dalam kondisi yang baik, sehingga kita dapat terus menerima banyak manfaat yang disediakan oleh terumbu karang. Usaha tidak membuang sampah di laut dan sungai, karena pada akhirnya sampah yang dibuang ke sungai akan bermuara ke laut pula. Tidak menggunakan bahan peledak dan bahan kimia dalam mencari ikan. Menggunakan keramba adalah salah satu cara aman dalam membudidayakan ikan, sehingga saat penangkapan ikan kita tidak merusak ekosistem di laut. Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Dengan begitu, lingkungan pantai akan terasa lebih sejuk, pantai pun terbebas dari abrasi. Mari beraksi nyata untuk kelestarian laut kita yang lebih baik. Karena laut kita adalah tanggung jawab kita bersama.